Kita lanjutkan kajian kita di halaman 35. Kata hikmah selanjutnya, Syekh Ibn Athaillah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Kama la yuhibbul amal al-mushtarak, kadzalika la yuhibbul qalbal mushtarak. Al-amal al-mushtarak la yaqbiluhu wal qalbul mushtarak la yaqbalu alaihi. Kama la yuhibbul amal al-mushtarak, seperti Allah tidak suka seseorang yang beramal al-mushtarak, yang tidak sepenuhnya untuk Allah. Kadzalika la yuhibbul qalbal mushtarak, seperti itu juga Allah tidak suka kepada hati al-mushtarak yang menduakannya. Tidak, masih ada tujuan dalam ibadah selain Allah. Al-amal al-mushtaraka, adapun amal yang mushtarak, la yaqbaluhu, maka Allah tidak akan pernah terima itu. Wal qalbul mushtarak, demikian juga hati yang mushtarak, yang masih ada selain Allah, la yaqbalu alaihi, maka juga Allah tidak akan menerima atau tidak memperdulikannya. Pagi ini kita bahas tentang tema besarnya adalah pentingnya keikhlasan fi kulli hal, al-islah atau al-ikhlas fi kulli hal, ikhlas dalam menjalankan segala apa yang kita lakukan. Nah, ini pondasi dari amal, bisa diterimanya atau tidak, gitu ya. Bahkan di dalam pasal ini Syekh Ibn Athaillah mengatakan, seperti Allah tidak suka amal yang musytarak, demikian juga ya Allah tidak suka kepada hati yang masih ada selain Allah. Kenapa demikian? Apa nih contohnya? Ya, contoh amal yang musytarak, satu amal ibadah al-musytarak yang di sana masih belum ada keikhlasannya, masih ada musytarak, masih ada kepentingan lain. Contoh, ya, di syarah ini jelaskan al-amal musytarak huwal masyrubu birriya wa tasannu, wal qalbul musytarak wallazi fihi mahabbatu ghairullahi ta'ala. Nah, simpelnya katanya, amal yang musytarak yang kita lakukan itu belum ada keikhlasan, masih ada tendensi lain, itu contohnya adalah seperti amal al-masyhur riya, amal yang masih ada di sana unsur-unsur riya. Unsur-unsur pengen dipuji manusia, unsur-unsur ada tendensi lain. Kita mau bantu orang di mana aja, di Aceh, di Sumatera, di mana aja, tapi tujuannya bukan bantu, ingin rating naik, selfie di sana, saya udah datang ke sana. Itu kan. Ada juga amal-amal yang contoh lain yang kita lakukan. Apa itu? Ya unsur-unsur ya kan bisa. Jangan kita merasa ini sudah bebas tuh. Kita tuh jadi imam atau jadi makmum, ya. Kalau jadi makmum kita sholat ke masjid berjamaah, tapi di sananya begitu pergi, begitu pulang ada unsur riya. Itu amal musytarak. Jadi imam, ya, ada unsur musytarak. Mana musytaraknya? Ingin dipuji kita di imam, ya, ingin dipuji manusia, itu musytarak. Jadi ada selain daripada kepentingan selain kepada ikhlas kepada Allah. Banyak gitu contohnya, ya. Kita melakukan satu aktivitas apa aja lah, bantuan, ya, anak yatim, bantuan yang lain, atau kita adakan kegiatan sosial, tapi di dalamnya itu ada unsur riya, unsur ujub, unsur takabur. Nah, itu amal musytarak. Nah, kalau ada kalau ada amal-amal yang sedemikian, maka katanya Allah la yuhibbul qalbal mushtarak. Jadi Allah tidak suka atau la yuhibbul amal musytarak, enggak suka. Kalau Allah enggak suka gimana? Kan amal kita kepada Allah, ya. Allahnya enggak suka pada amal yang kita lakukan gitu. Kan enggak diterima. Ya kan? Karena Allahnya enggak suka. Nah, oleh karena itu jangan sekali-kali kita
ketika kita melakukan satu amal ibadah itu masih ada kepentingan-kepentingan lain. Ya, ada tujuan-tujuan lain. Gitu. Kita sedekah tuh sama orang. Pengen rezeki yang lebih banyak kepada kita. Gitu ya. Saya sedekah, mancing rezeki. Kita kisi keropak itu. Tapi kita masih ada unsur nanti rezeki Allah tambah. Ya memang secara syariat memang demikian, tapi yang diinginkan di dalam beribadah itu enggak seperti itu oleh Allah. Pengennya Allah itu enggak diduakan. Gitu. Saya mau tanya, kita diduakan mau enggak? Enggak mau dong. Enggak mau. Kita diduakan enggak mau, apalagi Allah Subhanahu wa taala enggak suka. Ya. Nah, baik. Kemudian kalau amal seperti itu, kemudian bagaimana hati yang mustarok? Nah, sekarang kalau amal itu kan amal perbuatan ya yang kita lakukan. Nah, amal perbuatan yang kita lakukan itu bersumber pada hati. Nah, hati yang mustarok itu gimana? Nah, di sini dikatakan bahwa wal qalbul mustarok huwallazi fihi mahabbatun ghairillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan hati yang masih mustarok itu masih ada kepentingan lain, ada hal-hal lain, ada selain daripada Allah, itu adalah huwallazi fihi, yaitu di dalam hati itu adanya mahabbatun ghairillahi, kecintaan kita kepada selain Allah. Jadi hati ini, Pak, memang kita manusia itu lahir dalam keadaan karena kita cinta orang tua lahir, kita juga punya kesenangan, kecintaan pada hal-hal yang kita senangin. Apa aja itu? Kan macam-macam kita tuh senangin. Pasti kita semua punya rasa itu, rasa cinta. Kita pengen apa? Kita senang ini. Ada yang senang jabatan, senang materi, ada yang senang burung, ada yang senang macam-macam itu. Senangan manusia itu. Tetapi kata Allah, di dalam hal-hal yang qalbul mustarok relevansinya dengan ubudiyah kita, itu katanya Allah tidak suka. Gitu. Kalau kecintaan kita kepada yang lain itu itu naluri manusia punya kecintaan. Tapi kecintaan kepada hal yang lain selain Allah, ya, yang kita lakukan sehari-hari itu tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah. Itu di dalam sosial. Tapi ketika kita sudah masuk dalam ranah ubudiyah, dalam ibadah nih, itu tidak boleh lagi ada kecintaan di dalam dalam hati kita itu selain kepada Allah. Jadi kalau yang kita sudah dekat lah, sudah ma'rifat sama Allah, bahkan kecintaan itu harus dibersihin. Nggak boleh ada yang lain. Gitu. Kalau kita kan hari ini kan macam-macam tadi kata-kata, banyak cintaan kita pada yang lain. Tetapi kalau sudah mustarok relevansinya dengan kecintaan kita selaku manusia, ya. Ini lebih tinggi lagi. Kalau tadi saya menyampaikan kecintaan kita ada kepada yang lain, tapi kita ketika masalah-masalah kaitan dengan ibadah itu tetap cintanya kepada Allah bukan yang lain. Tapi kalau dalam pelajaran akhlak tasawuf ini, ya, bahkan kecintaan yang lain itu harus dibersihin, nggak boleh lagi. Jadi qalbul mustarok adalah huwallazi bihi mahabbatun ghairillah. Di dalam hati kita itu hanya ada satu mahabbah lillah, nggak ada yang lain. Jadi demikian. Nah, sekarang yang perlu dimanage oleh kita itu dua hal tuh. Kalau amal itu aktualisasi dari hati, maka yang dimanage satu hati, dua amal. Hati harus tidak ada lagi kecintaan selain Allah, apapun bentuknya. Ini totalitas. Yang kedua, amal jangan lagi ada unsur-unsur tendensius manusiawi. Jadi bersihin hatinya, di situ penuhin mahabbatullah, kemudian amalnya semuanya berdasarkan keikhlasan, tidak ada yang lain. Jadi dua itu. Ini yang kita sekarang.
Apa tuh? PR kita itu. Bersihin hati dari segala sesuatu yang kita cintai selain pada Allah. Ya. Kemudian amal, bersihin amal itu dari segala sesuatu yang bentuknya amal itu selain dari tujuan karena Allah. Itu pasal ini menjelaskan. Sebab kalau tidak demikian maka Allah nggak suka sama kita. Gitu ya. Banyakin amal, alhamdulillah, tapi amalnya semua landasi dengan ikhlas. Dalam hati kita itu banyak semuanya. Ya, semalam saya sudah kaji kita sudah kaji juga ya bahwa di dalam hati kita itu tempatnya iman, tempatnya tempatnya yakin, tempatnya ma'rifat. Kalau ini enggak menempati hati kita, maka dia akan ditempati oleh yang lain. Apa itu? Penyakit-penyakit hati. Yang dalamnya adalah mengandung semuanya unsurnya untuk hawa nafsu. Maka kita harus memanage hati kita, menempatkan di dalam hati kita itu 3 unsur itu, keimanan, keyakinan, ma'rifat. Siapa yang ngatur? Kita. Sama seperti rumah kita atur tuh. Mana ruang ini untuk ini, kita yang ngatur. Tapi kalau kita nggak ngatur semacam itu, nanti dia ditempatin oleh penyakit-penyakit dan itu sulit untuk diobati. Kalau orang sudah punya penyakit yang kronis, maka akan sulit diobatinnya. Ya, baik. Wal amal musyarak la yaqbaluhu. Bahkan dikatakan gini, amal yang musyarak yang di dalamnya itu masih ada tendensius pribadi atau kepentingan yang lain selain kalau Allah, la yaqbaluhu, maka Allah enggak akan terima itu. Amal yang begitu. Gitu. Kemudian wal qalbul musyarak la yaqbalu alaihi, demikian juga hati yang musyarak la yaqbalu alaihi, maka akan tidak diperdulikan oleh Allah hati kita tuh. Ya, jadi tambahin sekarang kecintaan kita kepada Allah. Bahkan kalau ayat ini saya kaitkan dengan ayat surat Al-Qasas 77 ya kalau nggak salah. Tapi kalau salah silakan ini kan. Bunyinya begini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa 'ashiratukum wa azwajukum wa amwalun ibtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Ayatnya itu. Katakan Muhammad, seandainya engkau itu orang-orang tuamu, ayah ibumu lebih engkau cintai, anak-anakmu lebih engkau cintai, kemudian harta-hartamu, kemudian keluargamu, kemudian pekerjaanmu, bahkan rumah-rumahmu, wa masakinum tardaunaha, yang engkau senangi, ahabu ilaikum minallahi wa rasulih, itu lebih engkau cintai dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilillah, dan jihad dalam Allah, fatarabbasu hatta yati Allah bi amri, maka nantikan, kata Allah, aku akan berikan putusan dalam masalah ini. Nah, itu kan ancaman. Ya, gitu. Ancaman. Jadi artinya yang penting kita memanage nih. Kita hidup di dunia, tapi yang penting kita bisa memanage hati kita itu. Jangan sekali-kali beralih kecintaan kita kepada Allah itu di bawah dari kecintaan yang lain. Seharusnya Allah lebih kita cintai. Artinya barangkali kita masih punya rasa cinta dunia, tapi kecintaan ke yang lain itu nggak boleh melebihi kecintaan kita yang nomor satunya adalah cinta pada Allah. Nah itu, pagi ini kan kita buktikan cinta pada Allah. Enaknya tidur nggak? Hujan-hujan gini kan enak tidur ya, tapi bangun kita itu merasa ada bukti bahwa kita lebih mencintai Allah. Buktinya apa? Kita melaksanakan perintahnya. Gitu. Baik, udah tuh ya. Baik. Kemudian selanjutnya, nah ini di bawah pasal ini bahkan dijelaskan sampai begini. Wala yaqulu kemudian wal amalu musyarrak la yuhibbuhu wa la yaqbaluhu wa la yusibu alaihi li faqdil ikhlasi minhu. Allah tidak akan terima ini karena li faqdil ikhlas, karena enggak ada ikhlas. Jadi hati-hati benar tuh. Kalau enggak ada ikhlas apapun Allah enggak akan terima. Ya gitu ya. Hah? Baru saya mau nanya itu dibaca. Gitu ya. Wal qalbul musyarrak la yuhibbuhu wa la yaqbalu alaihi wa la yarda anhu li'adabi wujudi sidqi fihi. Tuh. Kemudian katanya, ya,
Di sini Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, adapun hati yang musyarak Allah enggak suka, wala yaqbalu alaihi wala yardu anhu li adami wujudi sidqi fihi. Allah enggak suka. Ya, kalau di dalam hati kita itu ada selain Allah. Yang jadikan hati itu, berikan hati kita Allah, nurani kita Allah, tapi kita gunakan untuk kepentingan yang lain, bukan cinta pada Allah. Kira-kira Pak, kita kasih orang, ya. Kemudian orang itu menggunakannya nggak sesuai dengan yang kita targetkan. Suka nggak kita? Nggak suka. Allah gitu. Ya, sampai di sini dijelaskan itu. Ya, sesungguhnya Allah enggak suka lah. Kalau enggak suka enggak diterima. Kenapa? Li adami wujudi sidqi fihi, karena tidak adanya wujudi sidqi, benar menerapkan hati itu. Cara kita mengelola, memanage hati kita itu. Nah, faman sahha amaluhu bil ikhlas wa ahwaluhu bisidqi kana mahbuban lillahi ta'ala masaban wa mardiyan anhu. Tetapi sebaliknya, seseorang yang beramal ikhlas, berhati ikhlas karena cinta kepada Allah, itu katanya, sini katakan ya, kana mahbuban lillah, kana mahbuban, maka orang itu dicintai Allah. Karena dia cintai sama Allah, Allah cintai dia. Kalau Allah cinta sama kita, ya, emang tujuan kita kan mencari cinta Allah. Ibadah kita kan cari cinta Allah. Jangan cari amal berapa. Ya, kita bagaimana ingin ya, tujuan kita Allah mencintai kita. Bahkan bukan hanya mencintai, mardiyan anhu, dan Allah akan ridho sama kita. Yang kita ini kan tujuan kita itu Allah cinta kita, Allah ridho kita. Mau apa lagi tuh? Kalau masalah neraka, surga itu kalau udah Allah ridho, Allah cinta, dikasih nggak Pak? Bapaknya nih, kita punya anak, kita punya orang, ya, anak kita ya, kita sudah senang, cinta, kita sudah ridho sama dia. Jangankan dia minta Pak, nggak minta aja kita kasih. Tapi beda kalau kita nggak suka, dikasih nggak? Ya enggak. Seperti itu, ya. Jadi target kita tujuannya bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mendekatkan diri, mendorong kita untuk keriduan Allah, untuk kecintaan Allah. Nah, kemudian selanjutnya ya, sudah wa illa fala, dan kalau memang itu enggak dilakukan fala, maka tidak akan pernah kita mencapai keikhlasan atau mendapatkan keriduan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini awal yang baik ya, kalau kita mau manage diri kita. Ini tanggal 1 Rajab ya. Termasuk dalam 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yang dihormati Allah, dimuliakan itu Rajab, Sya'ban, Ramadan dan Muharram. Nah, mulai dari hari ini berarti kurang lebih 2 bulan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Ya. Supaya apa itu kalau kita bersair-sair itu? Ya. Sair kita kan biasanya itu di kan ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Ya Allah, berkahkanlah saya di bulan Sya'ban dan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah usia saya ke bulan Ramadan. Diberkahkan, minta diberkahkan. Allahumma barik lana, minta diberkahkan. Artinya apa? Bahwa kita di bulan Rajab ini mohon sampai Sya'ban minta diberkahkan. Umur yang berkah, waktu yang berkah, waktu yang kita gunakan untuk ibadah. Ibadah yang mana? Ibadah yang ikhlas dan yang tujuannya adalah hanya untuk mencintai Allah. Itu berkah itu. Berkah masuknya kalau kita kajian ini. Nah, kenapa kita minta diberkahkan ya di bulan ini? Maka perbanyak tuh amal ibadah kita, banyakin sekarang. Apa aja bentuknya yang kita lakukan gitu. Tapi kalau sholat subuh jangan banyakin, cetap aja 2 rakaat. Ya. Jangan semangat sholat subuhnya 3 atau 4, jangan. Tetap itu syariah, itu enggak boleh. Ya, yang banyakin itu sosial, hari-hari kemana saja. Ya, apa aja yang kita bisa lakukan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena puncak ubudiyah itu di Ramadan.
kita minta diberkahan sampainya Ramadan. Karena jadi 2 bulan ini adalah sebagai pelatihan kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Ramadan itu disebut dengan Syahrul Ubudiyah. Sempatnya ibadah di sana. Itu. Makanya orang-orang dulu itu bikin cari kayu, cari semuanya ditaruh itu untuk Ramadan full, enggak ada dia cari uang, dia semuanya ibadah. Nah, gitu. Oke ya. Nah, udah. Kemudian kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kedua. Anwarun uzina laha fil wusuli wa anwarun uzina laha fid dukhuli. Anwarun ada cahaya-cahaya uzina yang diperkenankan oleh Allah, diizinkan laha ya di dalam cahaya itu fil wusul itu hanya sampai di lahiriah kolbun, lahiriah hati kita. Wa anwarun dan ada juga cahaya-cahaya. Cahaya apa sih? Cahaya ma'rifat. Uzina laha itu diizinkan, diperkenankan dari cahaya itu fil wusul dia sampai kepada mana? Fid dukhuli masuk ke dalam kolbun. Tuh, lihat nih. Pasal ini menjelaskan kepada kita bahwa cahaya ma'rifat yang Allah berikan pada kita, ya, ini bukan hidayah lagi tuh, udah hidayah, udah taufik, tapi ma'rifat. Ya, dalam kajian al-tasawuf itu ma'rifat. Ya, cahaya ma'rifat kita kan nggak bisa langsung Pak ma'rifat sama Allah. Itu harus dibuka oleh Allah hati kita itu. Tetapi kata Allah, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam pasal ini, ya, cahaya itu ada yang diizinkan oleh Allah, artinya diperkenankan masuk itu sampai fil wusul. Wusul itu adalah luarnya, lahirnya hati. Berarti hati itu, ya, itu seperti ada lahirnya, ada sampai dalam. Kalau saya ibaratkan semangka itu, semangka, ya, itu hijau luarnya, dalamnya merah. Nah, hati kita itu dalam kajian al-tasawuf, ya, dalam kajian hakikat itu ada 2, ada lahirnya, hanya luarnya aja. Semangka itu yang bentuk hijau itu. Ada yang sampai dalamnya. Dalamnya itu merah. Yang isinya itu. Nah, pasal ini menjelaskan pada kita ada cahaya-cahaya yang diperkenankan oleh Allah itu masuk kepada kita. Cahaya ma'rifat itu hanya luarnya aja. Tapi ada juga yang Allah berikan ma'rifat ini sampai dalamnya. Sekarang bedanya apa? Nah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa ini simpel saja ya, semuanya panjang kalau saya jelaskan baca satu-satu. Jadi intinya gitu, ya. Bahkan salah satu ba'dul arifin mengatakan qala ba'dul arifin idza kana al-imanu fi zahir qalbi kana 'abdu mahabban lil akhirati wad dunya. Nah, cahaya makrifat itu yang sampailah luarnya aja apa? Ini praktiknya di dalam kehidupan kita itu, ya. Itu kita kadang kata para ulama ini adalah idza kana imanu fi zahir qalbi kana abdu mahabban lil akhirati wad dunya. Dia kadang-kadang cinta dunia, dia kadang-kadang cinta akhirat. Masih mengalami itu. Ya, masih mengalami itu. Cintanya ke dunia kadang-kadang ada cintanya dunia. Berarti merupakan akhirat. Kadang-kadang cinta akhirat. Nah itu. Tetapi kalau yang sudah sampai dukhul, fihi dukhulu, masuk ke hati kita itu cahaya ma'rifat, itu udah nggak ada lagi kecintaan pada dunia, nggak mikirin lagi. Gitu. Kira-kira kita masih di mana nih ya? Coba, masih hanya di luar, masih udah di dalam ini. Ya kalau udah di luar masih bagus, Pak. Berarti yang pertama wusul ya. Iya, wusul. Wusul itu hanya luarnya aja. Jadi istilahnya seperti semangka itu, ma'rifatnya itu baru sampai putaran yang hijau itu, yang kulitnya. Kenapa? Makanya dalam prakteknya itu kita masih cinta dunia, masih senang-senang yang lain, senang-senang keduniaan apa aja lah. Nah, itu berarti kita masih di sini. Tapi ini udah bagus.
udah bagus. Kenapa? Karena dia akan masuk kepada dalamnya. Yang nggak bagus itu cahaya hidayah, cahaya iman, makrifat itu jauh dari kita, nggak sampai ke hati, hanya di luar. Nah kalau sampai di luar, sampai fisik aja ya begitu nanti. Ibadahnya hanya fisik saja, hatinya masih di rumah, gitu. Nah ini jadi sekarang kalau kita sekarang nih ya, merasa bahwa masih saya kadang-kadang nih cinta dunia, saya kadang-kadang cinta akhirat, semuanya masih ada bagi kita. Berarti cahaya makrifat itu baru muncul, jadi munculkan diberikan oleh Allah itu dari segi luarnya aja, belum ke dalam. Tapi kalau sudah ke dalam, itu udah nggak memperdulikan lagi Pak dunia, semuanya Allah. Makanya jangan heran orang-orang yang sudah makrifat sama Allah udah nggak peduli lagi sama dunia itu, semuanya Allah. Gitu. Kan kita kalau kita sedekah aja, saya buktikan ya, kalau kita sedekah itu, kita sedekah 1 juta, di kantong kita pasti ada 500. Kita sedekah 100 ribu, ya, punya uang 100 ribu, kita sedekahkan 20 ribu, di kantong kita masih ada. Kenapa? Karena masih mikirin ya, saya mau beli uduk ini, saya mau beli ini kan, itu berarti cahaya makrifat masih di luar. Makrifatnya sudah ada, tapi di luar. Yang sudah masuk ke dalam udah nggak peduli lagi Pak. Usah nanti loh, serahkan aja. Kalau di situ mau minta kepada Allah, ya Allah 100, habisin aja. Seperti sahabat Ibnu Tolhah yang saya sudah jelaskan. Saya ingat kemarin, saya jelasinnya kemarin. Abu Tolhah itu punya punya kebun yang sangat disenangi nama dia. Senangnya dia kebun kurma, namanya Bayroha. Itu kenapa senang? Karena pintu Masjidil Nabawi itu masuknya melewati kebun dulu. Sekarang kan pintu masjid udah macam dari mana sana sini. Kalau dulu hanya satu saja masuknya. Begitu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak termasuk kebajikan, ya, tidak termasuk kebaikan sebelum engkau memberikan sesuatu yang kau cintai jalan Allah. Turun ayat ini langsung Pak, nggak tanggung-tanggung semuanya. Itu kebun disedekahkan sama Ibnu Tolhah. Kan kita mah nggak sampai gitu ya. Nah, kita pasti mikirin ya, gimana nih ngopi, gimana gitu kan? Usul aja udah cakep, Ustaz. Usul aja udah cakep. Udah bagus. Cuma kalau memang kita mau lanjut ke sana, sedikit-sedikit prosesnya sampai kepada ad-dukhul. Gitu. Berat memang. Ya orang nggak cintai lagi sekarang gini. Contoh kita nih, kita nggak suka sama sesuatu, nggak cinta lagi, ya, sama dunia ya. Ini saya ibaratkan ya. Orang yang sudah cintanya sama Allah, nggak cinta sama dunia, sama seperti kita punya barang, nggak senang lagi. Dikasihin nggak? Ya dikasihin. Dipinta, nggak dipinta juga dikasihin. Kasihin aja orang kita nggak senang. Seperti itu. Ya. Jadi melepaskan rasa cinta keduniaan pada diri kita, ya, itu sebenarnya nanti akan diisi, harapannya diisi oleh kecintaan pada Allah. Kenapa? Kenapa harus totalitas? Karena di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, "Ma ja'alallahu li rajulin qalbaini." Allah tidak akan pernah menjadikan di dalam dua hati manusia itu dua. Hanya satu dia. Kalau dia cinta dunia, maka Allah di nomor berapakan. Tapi kalau dia cinta Allah, maka dunia akan hilang. Sama seperti hati kita itu. Kalau hati kita nggak diisi dengan iman, yakin, ma'rifat, maka penyakit hati ini ujub, takabur, riya, sombong, hasud, semuanya masuk di sini. Tapi kalau udah masuk ma'rifat, udah masuk iman, udah masuk yakin, itu semuanya hilang kok. Bisa dipahami ya? Rumah. Saya contohkan yang konkret saja. Rumah. Kalau kita nggak bersihin, dia akan kotor. Kalau kita sapu, ya, dia akan bersih. Tapi sapuin jangan sekali. Coba kita masuk. Ya sering nyapu, karena kotoran selalu berpotensi untuk masuk, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kenapa? Ya karena memang rumah ini ya ada terbuka, ventilasi, kecuali sudah tertutup. Pintu semua tutup, jendela tutup semuanya, ya. Maka dia akan mengurangi dari kotoran-kotoran yang
masuk. Nah, kalau hati kita sudah tertutup semuanya karena ikhlas sama Allah, tertutup dia, yang lain juga nggak mau masuk, nggak bisa masuk. Ya, nah itu seperti gambarannya demikian. Jadi ya, secara hakikat ini kita berbicara sendiri-sendiri ya, hati kita ya. Nah, sekarang kita introspeksi, apakah kita sudah masuk yang disebut dengan wusul atau sudah duhul tadi. Nah, kalau kita sudah ini, kalau kita miliki dua-duanya sudah bagus, ya, udah bagus kita. Ya, tapi alangkah lebih bagus, meskipun alangkah yang paling bagus kita sudah masuk ad-duhul. Kita tidak lagi membayangkan orang-orang yang tidak ada yakin, tidak ada iman, tidak ma'rifat, itu mah beda lagi. Kita yang sekarang ini, ya, kalau sudah kita merasa, oh saya senang ibadah, senang dekat sama orang-orang yang baik, senang berbagi orang, nah itu udah masuk tuh, saya ma'rifat dari kita. Nah sekarang tinggal kita meningkatkan bagaimana supaya cahaya ma'rifat ini diizinkan dibuka oleh Allah masuk ke relung-relung hati nurani kita yang paling dalam, sehingga semuanya wujudnya itu kalau dikorek itu hanya Allah saja, nggak ada yang lain, gitu ya. Kayak semangka itu kalau dibuka nggak ada bijinya lagi, semuanya semangkanya aja. Jangan ada biji-bijinya itu, kan akan mengganggu kita makan kan ya. Nah itu, ya. Jelas ya. Semangka itu kan ada yang berbiji, ada yang enggak kan. Nah jangan lagi tuh yang merah-merahnya itu ada biji-bijinya yang mengganggu itu, singkirin. Gitu. Caranya gimana? Ya beli semangka yang nggak ada bijinya. Kalau kita mau makan gimana gitu ya? Ya caranya gimana supaya kita ya ikhlasin, bersihin hati kita. Allah alam bisawab. Udah 2 pasal dulu. Saya buka pertanyaan dulu ya. Baik. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ada banyak pasal lagi bagus. Ada pertanyaan dulu? Nah, silakan. Kalau kita kan kalau bersedekah kan Allah ganti. Dia kan 70 kali lipat. Tetapi kok kenapa ulama-ulama itu atau pendapat kalau berdakwah itu tidak mau gratis membuat orang memberi kuliah pemahaman sholat rawih. Ya. Berarti pendapat itu tidak melihat firman Tuhan di dalam surah Yasin ayat 21. Artinya itu pula orang-orang yang tidak meminta imbalan padamu. Itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah, pertanyaannya, petunjuk seperti apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak meminta imbalan? Begini, dakwah itu retorikanya, teknis berdakwah itu disesuaikan dengan kondisi mustami, audien. Kalau audiennya masyarakat biasa, itu kan biasanya dia mau melakukan satu kebajikan kalau ada imbalannya. Makanya ceramah-ceramah dakwah itu kadang-kadang di level itu pada tatanan syariat dia pasti itu ibadahnya pahalanya sekian. Itu sebenarnya bukan tujuan, tapi motivasi supaya orang melakukan itu. Sebab kalau orang sudah mau melakukan itu nanti meningkat, jangan berhenti sampai di situ. Ya, nanti makanya kalau kita belajar itu seperti gini, ya. Ini belajar yang kita pagi ini. Pagi ini adalah ujung dari pelajaran di atas syariat. Kaitannya ini hakikat, sudah akhlak. Tapi harus diawali dari syariat. Nah, saya contohkan pertanyaan Pak Im begini, ya. Kenapa di dalam keseharian kajian-kajian syariat itu masih kita lihat ya, kalau kita sudah ngaji akhlak tasawuf kelihatan itu. Oh ini pahalanya sekian, Ramadan kita pahalanya bukan sampai 700.000 gitu kan. Itu kan sebenarnya hanya dari sisi syariat Pak, dilihatnya supaya orang termotivasi untuk itu. Tapi sebenarnya Allah sebenarnya nggak inginkan, kalau udah kaji ini nggak inginkan itu. Bahkan di ayat-ayat sudah ada di Al-Bayyinah ayat 5 Allah sudah dijelaskan itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina
lahuddin. Aku tidak perintahkan sebenarnya kepadamu. Ini bahasa saya saja begitu. Aku tidak perintahkan kepada engkau dalam beribadah itu sebenarnya karena kecuali ikhlas menjalankan agama. Tapi kenapa dalam ayat-ayat lain Allah memberikan itu ya berbuat baiklah karena kebaikan akan dibalas. Kemudian jadi orang banyak amallah karena surga ada di sana. Itu sebenarnya ayat-ayat motivasi. Ya, ayat motivasi. Benar enggak? Ya benar memang. Semua amal itu diganjar. Tapi kalau kita beramal tujuannya hanya ganjaran Allah, itu belum ikhlas dalam kajian ini. Gitu ya. Nah, kita mengkaji ini itu sudah bukan lagi syariat. Kan gini, agama itu ada 3 Pak. Ya. Ada unsur syariat, ada unsur hakikat, ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Kita sekarang udah kajiannya di level ihsan, bukan di kajian iman, Islam. Gitu. Beda ya? Nah, ini harus punya nggak? Harus, karena puncak dari 3 unsur ini adalah ihsan. Ihsan itu adalah akhlak. Kalau kita berkutat masih dari iman, Islam, yaitu akhirnya nanti. Tapi sebenarnya itu hanya motivasi dasar saja. Akhirnya ini. Saya mau contohin lagi ya, supaya mendekatkan kita kepada pemahaman yang utuh tentang akhlak yang kita kaji tentang ihsan ini ya. Begini. Aduh, saya udah contohin barusan, lupa saya itu. Gini, saya contohin lagi gini ya. Ketika kita masuk Ramadan nanti masuk Ramadan ya. Biasanya di dalam Ramadan itu kita menjelaskan gitu. Awal Ramadan apa? Awaluhu birrahmah. Kemudian awsatuhu maghfirah. Kan gitu. Yang ketiga di akhir Ramadan itu itkun minan. Kan gitu ya. Ya. Awal Ramadan ini dibagi 3. 1 sampai 10 rahmah, bulan rahmat. 11 sampai 20 ini bulan maghfirah. 21 sampai 30 ini bulan itkun minannar. Itu tatanan syariat supaya orang motivasi meningkatkan ibadah bulan suci Ramadan. Tapi sebenarnya Allah tuh nggak inginkan itu. Yang paling tinggi itu adalah ketika kita awal, tengah, akhir Ramadan sama aja ikhlasnya. Gitu. Sama juga enggak jadi. Hah? Sama aja enggak jadi. Iya. Jadi semuanya sama gitu. Sebab kalau nanti orang berpikir berhenti pada tatanan syariat, akhir Ramadan itkun minannar. Kalau rahmat di awal, kemudian di tengah itu maghfirah, tapi ujungnya itkun minannar, dibebaskan dari api neraka. Kalau dibebaskan dari api neraka, berarti orang itu masuk surga. Saya mau ibadahnya akhir Ramadan aja. Boleh begitu kan pikirannya? Bagus nggak itu? Benar nggak? Salah yang gitu. Kenapa? Karena dia berpikir tentang kotak-kotak tentang kebajikan yang dibalas oleh Allah. Tapi bagi orang-orang yang sudah alam itu enggak ada untuk itu. Mau rahmatah, mau maghfiratah, mau itkun minannar, dia tetap saja ikhlas saja, bukan urusannya itu. Gitu ya. Demikian Pak. Jadi ya yang Pak Aim katakan tadi ya memang faktanya demikian. Tapi kita kajiannya udah kajian akhlak, sudah di dalamnya ada ihsan. Jadi kita sudah sampingkan itu, nggak ada lagi tendensius semacam itu. Ada keinginan pribadi dalam ibadah. Terjawab nggak? Belum? Sudah terjawab? Cukup ya? Saya rasa gitu ya. Jadi kita harus membedakan ya, kajian yang subuh ini adalah ya udah di level ihsannya ya, nggak kaji lagi tentang syariatnya, imannya. Kita anggap udah iman Islam udah dasar kita lah, tapi kita kajiannya sudah ihsan gitu. Bahkan yang kitab yang kita baca itu ihsan yang bukan dalam arti sholat. Pak Ustadz Udori udah baca tuh, Ustadz Udori baca al-ihsan fi kulli hal. Lebih tinggi lagi tuh, ihsan dalam semua keadaan, bukan di sholat doang. Ihsan fi kulli hal, ibadahnya ihsan karena melihat Allah sholatnya di luar iklan. Nah itu ada muraqabah, sudah orang-orang yang sudah punya sifat muraqabatullah. Muraqabatullah selalu dia dalam pengawasan Allah.
baik terus. Jadi Bapak bisa bayangkan, ya, kalau CCTV nempel di kita itu, kemana aja kita, wow, itu namanya sudah muraqabatullah. Ya, sudah selalu dalam pengawasan Allah. Bukankah memang sudah begitu? Cuma kita nggak sadar. Bukankah Allah sudah kasih CCTV kita? Raqib atid, kita nggak sadar cuma. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang kau ucapkan, tidak ada yang kau lakukan, semuanya itu kecuali semua dalam pengawasan, pencatatan kebaikan dan keburukan. Raqib atid. Makanya hati-hati. Cuma masalahnya kita nggak disadari itu, kita terkena penyakit materialisme, penyakit materialistis. Kita mau percaya dari sesuatu yang kelihatan aja. Lebih takut sama CCTV yang itu daripada CCTV Allah. Gitu ya? Jelas ya? Maling kalau kita ada CCTV mikir-mikir loh. CCTV takut. Tapi dia nggak takut sama seperti itu. Wallahu a'lam bisa. Ya. Silakan, ada lagi? Ya. Iya, baik. Tadi malam ada satu pertanyaan dari jamaah mengatakan, Pak, ada satu apa yang lagi trending ya di dunia maya itu, kisah seorang pelacur yang kuburannya itu ternyata begitu mau ini wangi banget, orang pelacur. Ya, tapi sementara ini kalau saya kaitkan persoalan itu, kenapa ini begitu Pak? Kan kita melihatnya itu dia pelacur, orang nggak bagus. Jangankan sholat, orang bekerjanya semuanya melanggar Allah. Tapi begitu meninggal dunia, 5 tahun belum dibongkar, pas mau dibongkar, wangi sekali kuburannya. Gitu kan? Kemudian sama seperti yang saya contohkan, atau di hadis dicontohkan, bahwa ada 2 orang perempuan, yang satu rajin sholat, rajin banget. Yang satu lagi nggak kelihatan sholatnya, tetapi dia bagus sama binatang, suka kasih makan, itu minum binatang yang meninggal dunia. Ternyata kata Rasul itu ahli surga. Padahal orangnya biasa-biasa saja. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Bapak itu, Allah memberikan satu pelajaran bagi kita, melalui Rasulnya. Dikatakan begini. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yahkumu bisarair. Kita semua dalam menjustis, menyatakan sesuatu itu, apakah itu baik atau tidak baik, bizawahir, dari apa yang kita lihat oleh mata kita. Wallahu yahkumu bisarair, akan tetapi Allah dalam menghukum sesuatu, menetapkan sesuatu itu bukan dari engkau yang kau lihat, tapi dari dalamnya, batinnya. Semangka kita lihat itu hijau nggak? Dari mata sini hijau, tapi dalamnya merah. Nah, artinya apa? Jangan sekali-kali pandangan mata lahir kita bisa menjebak kita supaya lebih mudah menetapkan sesuatu, seseorang dan seterusnya. Oh, ini orang baik. Oh, ini gini.
itu baru lahir. Bisa jadi itu bukan seperti itu. Gitu. Saya mau contohin. Kalau Pak Eman tadi mengatakan kita kan hanya 5 waktu, ya 5 waktu jamaahnya, yang lainnya zikirnya kan nggak ada yang tahu. Gitu ya. Kita yang tahu hanya sama Allah. Jadi artinya sama seperti tadi juga cuma kata Pak, kalau gitu saya gimana ngelihat orang? Ya jangan mudah kita memandang orang dari sisi luar casing. Gitu. Punya HP kan masing-masing ya. Casing, HP 1 juta ya. HP sampai sekarang 20 juta, 30 juta satunya. Itu kita ngelihatnya casingnya kan, bukan dalamnya. Cobalah kita beli HP yang second 300, beli casing yang baru. Kelihatan baru gak? Kita terjebak oleh luarnya, padahal dalamnya nggak sama. Oleh karena itu pelajarannya, jangan mudah menilai seorang itu dari lahirnya. Jangan. Kalau bisa sih kita jangan jadi penilai, Pak. Kalau bisa, ya. Kalaupun kita, iya, kalaupun kita mau menilai, jangan kita terjebak oleh nilai dari pandangan lahir. Jangan. Kenapa? Kan saya sudah sering ilustrasikan itu. Kalau saya sekarang nih ada gelas, ada air putih, kemudian saya tancap, saya telupkan ini pena di sini atau pensil, Bapak yang lihat dari sana bengkok kan? Bengkok kan? Malah kalau saya cabut lurus. Nah, itu beda pandangan lihat dengan pandangan yang nyata, yang hakikat gitu. Ya, kalau bisa kita memandangnya banyak memandang dari batin. Tapi kalau kita nggak bisa, yang lebih bagus lagi, kita lupakan tuh pandangan keluar, memandangnya lebih ke dalam. Itu yang hebat. Dan gimana kita? Nah, gitu ya. Stuba liman sagolahu anin nas. Berbahagialah orang-orang yang sudah sibuk memandang ke dalam sehingga dia tidak melupakan pandangan-pandangan keluar. Wallahu alam bishawab. Gitu Pak Iman? Ya. Iya. Ya. Wallahu alam bishawab. Iya. Nah, saya mau contohin gini. Kita kan memandangnya pelacur ya. Sekarang saya konkretkan lagi, lebih dalam lagi kajiannya. Ternyata di belakang pelacur itu ada 4 anak yang masih perlu diberikan makan oleh dia. Enggak ada siapa-siapa. Kalau dia enggak kasih makan dengan jalan itu, mati nih anak. Siapa yang tahu? Ini contoh ya, saya dalamin lagi contohnya ya. Lihat, kita melihatnya sisi tidak baiknya kan, tapi sisi baiknya menyelamatkan anak. Sama seperti kita di hutan, nggak ada makanan, ada hanya babi, tapi jangan didendeng ya, nggak boleh. Babi, boleh dimakan? Boleh, untuk menyelamatkan jiwa. Maka agama diturunkan ada 5 tujuannya. Salah satu adalah hifdzin nasl, untuk ninifil nafs, untuk menjaga jiwa. Berarti kita orang itu pada kasus yang tadi yang pelacur itu melihatnya dari luar, tapi dari dalamnya ada 3 nyawa yang diselamatkan oleh dia. Bisa jadi begitu, ya. Makanya kita jangan melihatnya dari sisi luar saja. Nah, supaya kita jangan salah memandang orang, ya minimalisirlah pandangan kita ke keluar. Lebih bagus memandangnya ke diri gitu. Allah a'lam bishawab. Caranya gitu ya. Cukup ya? Udah. Cukup demikian. Terima kasih, dan Pak Haji jangan nanya lagi ya. Udah habis. Mau nanya juga? Hah? Satu deh ya. Sebab minggu yang depan saya nggak bisa hadir juga ya. Saya ada schedule ke Banten. Jadi kita liburkan dulu ya. Silakan Pak Haji. Sebetulnya ada pertanyaan yang pertama awal. Cuma dengan dialog tadi antara Pak Iman dan Ustaz, saya jadi terpikir juga Ustaz. Ya tentang kisah yang perempuan dari pelacur itu kan. Iya. Pertanyaan saya, ini kisah perempuan pelacur itu kisah saja
atau ada dalam hadis Nabi Ustaz. Iya. Masalahnya kan ini Ustaz. Iya. Katanya kan awalum mayuasafu bila abdun. Wassalam. Kemudian sholat kan. Iya. Para sholat baik dan seterusnya baik. Nah sekarang pelacur itu kan sholat aja enggak kan. Iya. Perbuatannya sehari-hari ya begitu mulu gitu. Iya. Iya. Tapi kenapa jadi bagus gitu Iya. kan? Iya. Nah ini pertanyaan saya jadinya ini cuma kisah doang Iya. atau memang buatannya Iya. semacam hadis gitu karena ya ini udah kan jadi bertolak-belakang kan? Iya. Iya. Ya orang kan nggak salah satu kali aja kan gitu. Iya. Dosanya kan seperti apa gitu kan? Makanya nah ini dia nggak sholat, sudah nggak sholat perbuatan seperti itu enak banget. Iya. Itu kan aja gimana? Iya. Yang lain, yang pertanyaan Pak Haji? Pertanyaan kedua tentang yang tadi, Allah kan nggak suka pada orang yang anak-anak berbuat baik itu perbuatan dengan anggota badan maupun hati itu kan Allah nggak suka. Nah, manakala Allah tidak suka kan Allah tidak terima perbuatan kita itu kan. Iya. Nah Allah tadi saya juga katakan kalau kita udah suka kepada istri pada anak jangankan diminta kan, nggak diminta aja kita kasih. Nah sekarang masalahnya kita kan sebagai manusia ini kan di masih hidup ini kan ada yang masih mempunyai istri kalau dia masih gitu kan. Ada yang masih mempunyai rumah kalau dia punya rumah. Ada yang masih punya kendaraan kalau dia punya kendaraan. Nah ketika kita mau mencintai Allah harus total gitu kan. Kayaknya agak sulit Ustaz. Nah pertanyaan saya apakah total mencintai Allah itu harus total 100% atau memang seininya kita semampunya kita? Ya. Udah ya? Dua ya? Iya, kan kalau total Iya. semua perbuatan kita bisa aja Iya. Oke. karena ini sebagai manusia masih banyak yang berbuat. Baik. Baik. Saya jawab ya. Yang pertama, pertanyaan pertama tentang pelacur itu. Saya mau tanya, Pak Haji tahu nggak pelacur itu sholat atau tidak? Tahu nggak? Ya kalau dari luarnya sih. Iya, nah itu dari luar kan. Siapa tahu dia sholat, kita nggak tahu. Jangan dikira orang yang nggak ke masjid ini nggak sholat, Pak. Jangan kita merasa hebat karena kita udah di masjid. Iya, ya kita kan hadisnya memang 27 ayat ya. Tapi jangan dikira orang yang di luar itu nggak sholat. Nah, pelacur itu juga begitu. Ya, yang nampak dari kita kan pelacurnya, tapi ibadahnya enggak. Saya mau kasih ilustrasi ya. Suatu malam Imam Syafi'i tidur di gurunya, rumah gurunya. Ya maklum kita sering nggak ke guru gitu, Abu Hanifah. Ternyata anak Abu Hanifah dikasih tahu oleh Abu Hanifah dikasih tahu oleh bapaknya anaknya. Ini yang namu kita bukan orang sembarangan. Ya ahlu fikih mujahid. Ya, waduh, mujahid masuk ke rumah kita kan. Saya pengen tahu apa yang dia lakukan malam-malamnya. Diintip Pak. Imam Syafi'i diliatin setiap malam dari sampai Isya sampai subuh itu tiduran aja. Ya kalau ngintip kan nggak tahu dia tidur benar atau tidaknya kan. Loh katanya ulama besar kok tidur terus. Iya pagi-paginya Pak dikatakan. Ya ini ulama besar mujahid. Bahkan bukan hanya level kita ini ya. Ahli fikih dan seterusnya. Kok malamnya nggak sholat tahajud sih seperti kita. Ya tidur aja kelihatan. Nah udah dialog itu benar. Kemudian Imam Hanafi tanya, Imam Syafi'i, emang seperti itu? Anak saya kalau bilang malam begitu tidur aja. Iya, guru. Kenapa demikian? Saya emang nggak sholat tahajud. Tapi ketika saya tidak tidur itu ada ratusan masalah umat itu saya selesaikan. Dia ibadahnya dengan pikiran, Pak. Menyelesaikan masalah-masalah umat. Oh begini jalan Allah. Ibadahnya bukan dengan tahajud seperti kebanyakan orang. Seperti itu. Jadi yang dilihat oleh Imam Abu Hanifah itu dari luar, tapi dalamnya dia menyelesaikan masalah-masalah besar umat itu. Terjebak kan kelihatan. Nah, sama seperti itu. Ya, saya rasa demikian ya. Bisa jadi hal-hal yang baik itu nggak kelihatan orang, tapi yang kelihatan orang itu hanya dia pelacur. Barangkali dia tidak ada usaha yang lain daripada itu untuk menyelamatkan. Ini saya contohkan satu. Yang kedua, ini penting Pak. Ya,
Kan tadi di dalam kajian akhlak tasawuf kita harus total ya. Makna total itu apa? Ya bukan semuanya kita jualin. Pulang dari masjid jual rumah, jual TV, udah sedekahin. Ya, jangan. Saya mau tanya, yang paling ikhlas dalam beragama untuk pada Allah itu siapa? Contohnya Rasulullah. Rasulullah itu ada istrinya? Ya ada. Rumahnya? Ya ada. Itunya, usahanya? Ya ada semuanya. Rasulullah juga berdagang, Rasulullah ke pasar. Tapi total, ya mungkin sebulan iya kita bisa ibadah. Besok 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan berubah kita jadi peminta. Nah, gitu. Yang namanya total itu hati, bukan luar. Hati itu kita punya dunia, tapi hati kita bukan untuk dunia. Kita punya ilmu, hati kita bukan untuk kita, tapi nah itu totalnya itu dalamnya, bukan total luar. Gitu. Kalau Abu Thalha itu total luar, total dalam. Jadi kita itu yang diinginkan keikhlasan itu seluruh yang kita miliki apanya itu bukan tujuan, tapi alat untuk mencapai tujuan, yaitu keikhlasan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Caranya gitu ya, Pak Haji ya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidillah salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ij'alna min ibadika salihin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri tamin dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.